Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahri Septiani dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester atau UAS dari mata pelajaran biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang akan saya ambil itu ekosistem sungai. Dan di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu ekosistem. Ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris bernama A.G. Translate pada tahun 1935. Ekosistem merupakan suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Yang dimaksud adalah ekosistem berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Itu pengertian secara umumnya. Ekosistem mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi definisi ekosistem menurut A.G. Translate berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Ekosistem adalah suatu unit fungsional antara komunitas dengan lingkungannya. Komponen-komponen lingkungan yang bekerja melalui toleransi, yaitu memilih macam-macam organisme yang dapat hidup di suatu tempat tertentu. Keadaan inilah yang dapat menyebabkan terbentuknya suatu ekosistem. Di mana ada kehidupan dan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi, itulah ekosistem. Seperti contohnya ekosistem sungai yang ingin saya jabarkan. Komponen seluruh ekosistem yang ada di dunia ini disebut dengan biosfera. Ingat ya teman-teman, kumpulan seluruh ekosistem yang ada di dunia ini disebut dengan biosfera. Komponen-komponen ekosistem dapat terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Perbedaan biotik dan abiotik, yang pertama saya akan menjabarkan abiotik, yaitu komponen abiotik adalah faktor kimia dan fisik non-hidup di lingkungan yang mempengaruhi ekosistem. Yang kedua, mempengaruhi kemampuan organisme untuk bertahan hidup, memproduksi, membantu menemukan jenis dan jumlah organisme yang mampu eksis dalam lingkungannya. Yang ketiga, individu dari spesies, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari biotik. Biotik menggambarkan komponen hidup ekosistem untuk organisme, misalnya seperti tanaman dan hewan. Makhluk hidup yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi organisme dalam lingkungannya, yaitu disebut dengan organisme, interaksi, limbah, dan paratisme. Yaitu tadi perbedaan dari abiotik dan biotik. Yang membedakan yaitu kalau biotik itu mempengaruhi organisme dalam lingkungan organisme, interaksi, limbah, dan paratisme. Sedangkan yang abiotik itu seperti individu dari spesies, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma maupun biosfer. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ekosistem. Ingat teman-teman, ekosistem ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ini ekosistem alami, yang kedua ekosistem darat atau terestrial, yang ketiga ekosistem air tawar, yang keempat ekosistem laut. Yang ekosistem sungai ini yang akan saya jelaskan ini termasuk dalam ekosistem air tawar. Ingat teman-teman, macam-macam ekosistem ini terbagi menjadi 4. Hubungannya antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat erat dan saling bergantungan. Karena makhluk yang satu membutuhkan bantuan makhluk yang lainnya. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Maksud dari ini, maksudnya makhluk hidup ini dia saling bergantungan satu sama lain.
dan juga saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk timbal balik satuan ekosistem, yaitu individu, komunitas, populasi, komunitas, dan biosfer. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang hidup yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Ingat teman-teman, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang hidup yang terdiri makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen yang abiotik adalah komponen ekosistem yang tak hidup yang meliputi tanah, air, cahaya, matahari, topografi, dan tongas. Ini akan saya jabarkan lagi. Yang abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tak hidup yang memiliki tanah, air, udara, cahaya, matahari, suhu, dan topografi. Sedangkan yang biotik ini komponen ekosistem yang hidup yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Di sini saya akan menjelaskan lagi dan menegaskan lagi tentang ekosistem sungai. Ekosistem yang kita kenal di bumi salah satunya adalah ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini termasuk dalam jenis ekosistem air seperti namanya. Ekosistem sungai mempunyai arti sebagai ekosistem yang berada di daerah sungai. Di sepanjang aliran sungai inilah disebut juga dengan ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini berarti segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya, yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. Ekosistem ini meliputi di sepanjang wilayah daerah, aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan hilir sungai. Dan bahkan di muara sungai. Di sepanjang aliran sungai inilah disebut sebagai ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar. Air tawar ini termasuk dari macam-macam ekosistem yang terbagi menjadi 4 tadi. Indonesia sendiri di hampir semua wilayah mempunyai ekosistem sungai ini. Ciri-ciri ekosistem sungai. Ciri-ciri ekosistem sungai. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ekosistem sungai. Yang pertama, adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan rantai makanan pada ekosistem sungai. Faktor-faktor ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, aliran sungai. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, substrat. Yang kelima, kimia air. Yang keenam, bakteri. Ingat ya teman-teman, faktor yang mempengaruhi keseimbangan rantai makanan pada ekosistem sungai ini terbagi menjadi 6. Dan macam-macam ekosistem juga terbagi menjadi 4. Ciri-ciri ekosistem sungai terbagi menjadi 3. Dan itu perlu kita ingat. Faktor-faktornya saya akan menjelaskan lagi, yaitu seperti aliran sungai, cahaya, suhu, substrat, kimia air, dan bakteri. Itu tadi yang saya jelaskan tentang secara umum ekosistem, dan saya sudah menjabarkan tentang ekosistem sungai. Nanti saya akan menjelaskan lagi tentang rantai-rantai makanan yang ada di ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini agar semakin paham mengenai rantai makanan,
agar mengenai rantai makanan yang ada pada ekosistem sungai. Yang pertama sinar matahari, yang kedua alga, ikan, bangau, buaya, dan pengurai. Nanti akan saya jelaskan, tetapi saya akan menjelaskannya yaitu tentang sinar matahari, alga, ikan, dan pengurainya. Sinar matahari ini pada rantai makanan ini juga berfungsi untuk memberikan energi pada alga agar dapat melangsungkan proses fotosintesis. Alga berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi. Ini yang saya jelaskan tentang secara umum tentang pengertian ekosistem, dan sudah saya jelaskan tentang ekosistem sungai. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang rantai makanan pada ekosistem sungai. Memiliki alur yang menjadi urutan proses makan-memakan antara makhluk hidup. Ya, seperti saya jelaskan tadi, faktor yang mempengaruhi keseimbangan rantai makanan ekosistem sungai. Di sini tadi ada 6, jadi saya akan menjelaskan lagi. Yang aliran sungai. Ini saya akan menjabarkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan aliran ekosistem sungai. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Kecepatan aliran air antara satu sungai dengan sungai yang lainnya berbeda-beda. Hal ini karena kecepatan aliran air sungai dipengaruhi oleh berbagai hal. Berbagai hal yang mempengaruhi kecepatan aliran air dan sungai. Yang kedua, cahaya. Cahaya yang terdapat di ekosistem sungai memegang peranan yang sangat penting. Cahaya ini berperan sebagai penyedia energi untuk melakukan proses fotosintesis oleh berbagai organisme autotrof yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai tersebut. Cahaya yang dimaksud saja cahaya yang berasal dari matahari. Yang ketiga, suhu. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem Suhu terdapat di ekosistem sungai ini sangat bervariasi karena keberadaan suhu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu radiasi di permukaan, konduksi dari atau ke udara. Substrat. Yang keempat, substrat merupakan bagian permukaan tempat berbagai organisme hidup. Kondisi substrat dalam ekosistem ini umumnya tidak permanen. Substrat di ekosistem sungai ini dipengaruhi oleh dua faktor. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sungai, yaitu saya akan mencontohkannya. Di dalam ekosistem sungai ini terdapat seperti energi matahari, lumut, ikan, alga, dan pengurai. Contohnya ini saya rantai makanan, ini ada ikan, ada energi matahari, ya. Ini ikannya, contohnya seperti ini. Ini ikan nila karena di rumah saya tidak ada ikan yang lain. Ini contohnya seperti ini. Dan ini lumut, dan ini contohnya seperti ini lumutnya. Dan itu contohnya. Dan selanjutnya ini pengurai. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Pada rantai makanan, secara tidak langsung terjadi jalur pemindahan energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat selanjutnya, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada energi matahari, ada seperti lumut seperti ini, dan ini lumut ini bisa ditemuin di tempat-tempat yang lembab. Kalau alga ini seperti di sungai, seperti di laut, yang lumut-lumut seperti ini. Suatu rantai makanan
akan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti tadi ada produsen, konsumen, dan pengurai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Seperti yang tadi, rantai makanan pada ekosistem ini melakukan timbal balik. Rantai makanan di sungai juga terjadi dengan rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan energi dari produsen ke konsumen yang tinggi, yaitu berperan dalam rantai makanan dan ini yang paling berperan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Proses rantai makanan akan terjadi berlangsung dan terus akan terjadi berputar karena setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Ingat ya teman-teman, proses rantai makanan akan terus berlangsung dan terus akan terus berputar karena setiap makhluk hidup membutuhkan atau memerlukan makanan. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu sudah saya jelaskan tentang rantai makanan, dan saya juga sudah menjelaskan tentang produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan di sungai yaitu pola ekosistem atau hubungan interaksi pada ekosistem air tawar juga terjadi pada ekosistem sungai. Karena ekosistem sungai ini termasuk dalam ekosistem air tawar, termasuk di dalam susunan rantai makanan yang mempengaruhi aliran energi pada makhluk hidup. Yang seperti tadi, yaitu terjadi perpindahan energi pada sumber daya pada jajaran makanan dan tingkatan trofik yang semakin tinggi. Dan ini seperti ini yang tadi, rantai makanannya ini ada ikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem sungai. Dari beberapa macam ekosistem yang ada kita kenal di bumi, salah satunya ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini termasuk dalam jenis ekosistem air ya teman-teman. Seperti namanya, ekosistem sungai mempunyai arti sebagai ekosistem yang berada di daerah sungai. Di sepanjang aliran ini, sungai inilah disebut sebagai ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini berarti segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya, yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. Ekosistem sungai ini meliputi di sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Di sepanjang aliran ini, sungai ini disebut sebagai ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar. Indonesia ini di hampir semua wilayah mempunyai ekosistem air sungai. Ciri-ciri ekosistem sungai. Sebelum mengenal ciri-cirinya, ada dua alasan mengapa ekosistem sungai ini menarik, yakni karena mempunyai aneka kehidupan biota yang beragam dan juga mempunyai perubahan fisik kimia yang bisa dipengaruhi oleh di berbagai faktor. Ekosistem sungai ini mempunyai suatu ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini adalah aliran air yang searah, sehingga kemungkinan adanya perubahan fisik. Sedangkan ciri-ciri ekosistem sungai, yang pertama
adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Yang kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang harus berlangsung secara terus-menerus. Rantai makanan pada ekosistem sungai memiliki alur yang menjadi urutan proses makan dan memakan antara makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan rantai makanan pada ekosistem sungai. Yang pertama, produsen berhubung dengan konsumen pertama, yang kedua berhubung dengan konsumen kedua, berhubung dengan konsumen ketiga, dan selanjutnya pengurai. Faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan rantai makanan pada ekosistem sungai. Yang pertama, aliran sungai, yang kedua cahaya, yang ketiga suhu, yang keempat substrat, yang kelima kimia air, yang keenam bakteri. Agar semakin paham mengenai rantai makanan yang ada pada ekosistem sungai, saya akan menjelaskan lagi. Yang itu sinar matahari, yang kedua itu berhubungan dengan alga, yang pengurainya ikan, pengurai lagi bangau, pengurai lagi buaya, dan selanjutnya ini pengurai. Sinar matahari pada rantai makanan ini berfungsi untuk memberikan energi pada alga agar dapat melangsungkan proses fotosintesis. Alga juga berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi ini sungainya yang ada di desa saya, teman-teman.